Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel baik menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Kali ini saya sudah mempunyai sebuah kasus yang disampaikan oleh rekan kita di grup Facebook ya, grup bantuan makro / VBA Excel, Power Pivot, Power Query dan DAX di Indonesia ya. Untuk alamat atau URL websitenya adalah di www.facebook.com/group/heru.monas ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum gabung di grup Facebook saya, silahkan gabung saja, silahkan ajukan pertanyaan seputar Excel maupun Power Query maupun DAX maupun mungkin Power BI. Nanti saat saya bisa menjawab atau punya kemampuan menjawab atau waktu untuk menjawab, akan saya usahakan untuk menjawab. Dan seperti yang sudah saya akan menjawab dengan menggunakan video tutorial. Baik, langsung saja. Saya mempunyai sebuah kawan yang bernama Pak Irfan Aditya yang menanyakan, mohon izin, selamat malam, barangkali ada yang bisa bantu, saya ingin mengubah huruf menjadi angka, untuk codingnya seperti apa ya, mohon bantuannya. Jadi contohnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama 3 dan seterusnya, dan mungkin dengan huruf karakter yang lainnya. Jadi seandainya saya mengetik ABCD di kolom tertentu, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3. Bila saya mengetikkan A, C, D, E, bla 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 dan seterusnya, angkanya akan menyesuaikan dengan kriteria yang ada di atas di sini. Oke ya, kurang lebihnya seperti itu yang ditanyakan, dan saya sudah membuat sebuah replika dari apa yang diinginkan. Ini adalah file yang akan saya convert menjadi angka tadi, dan ini adalah tabel yang saya buat. Jadi dengan menggunakan formula saya ini, nanti rekan-rekan bisa fleksibel membuat tabel acuan. Jadi huruf yang mau di convert menjadi angka bisa rekan-rekan tulis di kolom pertama, kemudian acuannya atau penggantinya bisa ditulis pada kolom kedua. Jadi saya beri contoh saja di sini. Saya membuat sebuah tulisan misalnya A dan B seperti ini, saya tekan enter, maka di sel yang berwarna C ini akan menjadi angka 1 dan 2, karena di sini A saya sama dengan 1, B sama dengan 2. Tentu saja rekan-rekan bisa mengubah ini menjadi angka yang diinginkan, misalnya seperti ini, 0 di sini, 5 di sini misalnya 7 atau 8 atau sebagainya lah. Jadi nanti saat saya double klik di sini dan saya tekan enter, maka akan menyesuaikan. Untuk A adalah 0, B adalah 5, hasilnya adalah 0 dan 5. Akan tetapi di sini saya juga sudah membuat sebuah fitur tambahan, di mana saat saya tidak menyampaikan karakter di dalam tabel di sini ya, nanti pada formula saya ini akan menampilkan tanda asterisk atau bintang seperti ini, yang menandakan bahwa karakter yang dicari tidak ditemukan pada formula yang saya buat. Baik, semisal saya membuat seperti ini ya, acuan saya adalah A, B, C. Bila saya kembalikan menjadi 1, 2 dan 3 seperti ini, 3 seperti ini. Jadi saat saya menuliskan A, B, C seperti ini, saya tekan enter, hasilnya adalah 1, 2, 3 dan 3. Bagaimana semisal saya meneruskan karakter yang tidak ada di tabel? Kita coba ya. A, B, C, D, E, F misalnya, saya tekan enter, maka akan diikuti dengan 3 buah asterisk yang menandakan bahwa karakter setelah A, B, C atau setelah karakter ketiga tidak ditemukan dalam tabel. Oke ya, bisa ya. Formula yang saya buat adalah seperti ini, dan ini adalah UDF atau formula buatan sendiri yang tentunya mengandung VBA. Untuk penggunaannya adalah, yang pertama adalah parameternya adalah apa yang kita cari, sel yang kita cari di sini, kemudian data yang dibandingkan atau karakter yang dibandingkan ya, kemudian parameter ketiga adalah data pembandingnya. Jadi saat saya ulangi ya, misal saya membuat sebuah formulanya di sini, saya hapus dulu yang ini, saya tuliskan nama formula saya adalah modified substitute. Kenapa saya menamakan modified substitute, nanti setelah ini saya jelaskan ya. Modified substitute, parameter pertama adalah data sumbernya seperti ini ya, kemudian kita tekan koma. Parameter berikutnya adalah data yang akan kita jadikan atau kita convert menjadi angka. Jadi karena di sini datanya adalah hurufnya, jadi saya klik dan blok pada huruf seperti ini ya, pada tabel yang berisi hurufnya sebagai acuannya. Kemudian saya tekan koma lagi,
Untuk rekan-rekan menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan titik koma nanti ya, bukan koma ya untuk setting bahasa, untuk setting PC-nya. Tetapi karena di sini saya menggunakan Inggris, jadi saya menggunakan pemisah berupa koma. Kemudian karakter pertama adalah sumber datanya, karakter kedua adalah huruf pembandingnya, maaf. Kemudian parameter ketiga adalah data yang akan menjadi penggantinya, jadi saya klik dan blok seperti ini. Kemudian saya tutup kurung, saya tekan enter, hasilnya adalah sama seperti yang di atasnya. Bagaimana jika nanti memang kolomnya ini tidak sejajar seperti ini, misalnya terpisah jauh seperti ini ya. Misal ini saya buat geser seperti ini di sini ya. Tidak masalah, dia akan tetap bisa menemukan karakternya. Atau misalnya saya kembalikan. Maaf, saya cancel dulu. Ya, saya kembalikan di sini dan saya membuat sebuah karakter yang lain, misalnya 8, 9, 7 seperti ini. Saat saya merefer pada kolom yang M, bukan lagi kolom yang H, ini saya ganti saja ya seperti ini. Saya ganti dengan kolom M seperti ini, tekan enter, hasilnya pun akan mengikuti referensi yang sudah dipasing pada formulanya di sini. Oke ya, 8, 9, 7 dan karakter yang tidak ditemukan karena DEF tidak ditemukan. Baik, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan kenapa saya menamai formula saya dengan modified substitute, karena memang awalnya saya mengira ini bisa saya atasi atau saya pecahkan dengan formula biasa tanpa kolom bantu. Akan tetapi ternyata hanya dengan menggunakan substitute, perlu menggunakan beberapa kali substitute untuk memecahkan formula atau hasil seperti ini. Karena karakter yang dipasing nanti tidak tentu 6 angka atau 6 huruf seperti ini, akan tetapi bermacam-macam, maka saya memilih menggunakan VBA. Dan rekan-rekan yang belum paham VBA tidak masalah, nanti saya hanya akan menjelaskan VBA-nya dan saya tidak akan membahas terlalu dalam, kalau memang hanya beberapa orang saja yang sudah paham VBA yang akan mengerti apa yang saya jelaskan, jadi tidak akan berguna banyak saat saya menjelaskan. Akan tetapi saya mohon rekan-rekan untuk tetap mengikuti video tutorial saya ini sampai habis, karena nanti setelah saya menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara konversi huruf menjadi angka lagi, saya juga akan memberikan tutorial ini. Di bagian akhir tutorial ini saya akan memberikan file yang ada di sini, file yang saya punya ini kepada rekan-rekan. Nanti silahkan di-download di deskripsi dari tutorial saya ini, dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan VBA ini ke file rekan-rekan. Jadi tidak hanya tutorial, tapi rekan-rekan bisa mendapatkan kode VBA nya dan bisa memanfaatkan formula ini ke dalam file rekan-rekan. Dan tentu saja catatan, karena ini adalah menggunakan VBA, nanti saat kita men-save atau menyimpan file Excel-nya, tentu saja tidak bisa dengan menggunakan XLSX, tetapi harus menggunakan makro enable workbook atau XLSM. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam di bagian akhir. Baik, jadi nama formula saya adalah modified substitute. Jika rekan-rekan mau melihat, bisa menekan Alt dan F11 pada keyboard atau menekan pada tab developer, kemudian klik pada Visual Basic. Kita akan dibawa pada jendela Visual Basic, dan ini adalah kode yang sudah saya buat. Oke, ini ya. Ini adalah modified substitute yang sudah saya buat dengan beberapa parameter. Ya, buat rekan-rekan yang belum bisa menampilkan Visual Basic tadi, bisa ke keyboardnya dengan menekan Alt dan F11 ya. Atau jika rekan-rekan ingin lihat jendela Visual Basic dengan memanfaatkan tab developer, rekan-rekan bisa mengklik pada tab file dulu ya, kemudian klik pada option, kemudian akan muncul pop-up seperti ini, klik pada customize ribbon. Kita akan disuguhkan pop-up seperti ini, pilih pada main tab di sini di sebelah kanan ya, kemudian pastikan untuk checklist developer tercentang seperti ini ya. Jika belum tercentang seperti ini, silahkan diklik seperti ini ya, kemudian kita klik OK, dan rekan-rekan akan mempunyai tab developer pada ribbonnya. Kemudian pada tab developer klik dan klik pada Visual Basic, kita akan dibawa pada jendela Visual Basic Editor, dan ini adalah kode VBA yang sudah saya buat. Jadi saya jelaskan saja, saya tidak akan menuliskan ulang untuk VBA saya ya.
modified tadi saat kita lihat di sini ya, saya klik pada insert function di sini, saya mempunyai 3 buah parameter, yaitu yang pertama sumber data, kemudian karakter awal adalah karakter yang akan kita konversi di sini, kemudian pengganti adalah angka yang akan kita jadikan pengganti pada hasil yang ada di sini ya. Jadi parameternya ada 3, yaitu sumber data, karakter awal dan pengganti. Jika saya ke VBA ya, saya geser sedikit di sinilah ya. Public function modified substitute, ini adalah sumber datanya, ini sumber data, kemudian karakter awal dan pengganti ya. Jadi saya tidak memerlukan ini, saya close saja dulu. Saya ke Visual Basic lagi. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang kodenya ya. Dim ini adalah deklarasi variabel, x, len, dan redeem ini hanyalah untuk inisiasi variabel saja. Kemudian for ini perulangan yang ada di sini tujuannya adalah untuk memasukkan data yang ada di tabel acuan kita nanti di sini. Karakter awalnya adalah ini, kemudian penggantinya adalah ini. Jadi satu loop yang ada di sini adalah untuk memasukkan tabel yang kita jadikan acuan nanti ke dalam VBA. Oke ya, singkatnya seperti itu. Kemudian perulangan berikutnya dia adalah menganalisis karakter by karakter di sumber datanya. Jadi for i sama dengan 1 sampai dengan x ini menganalisis karakter by karakter A, B, C, D, E ini dipisah-pisah menjadi perbagian. Kemudian dicocokkan di sini di bagian perulangan berikutnya, dicocokkan apakah sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Jika memang sesuai, misalnya A diketemukan di tabelnya adalah 1, maka ditulis 1. Kemudian B dicari lagi di tabelnya, mulai dari atas ketemu B adalah 2, ditulis di sini 2. C kemudian juga ketemu 3. D tidak ketemu, dituliskan bintang. Demikian seterusnya sampai habis karakter yang ada di sini, yaitu karakter F. Itu ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu, dan cara penggunanya sudah saya jelaskan tadi. Saya ulang lagi sekali lagi. Oke ya. Kita buat lebih mudah dengan menampilkan function ini ya, function informasinya. Jadi saat saya tambahkan satu formula di sini, namanya apa tadi? Maaf, saya lupa namanya. Modified substitute, sorry, maaf ya, modified substitute. Ini saya double klik, kemudian saya klik ini aja ya, panduannya di sini, saya klik pada fx di sini ya, function argumennya. Kemudian sumber datanya kita klik saja di sini, sumber datanya adalah ini ya, yang mau dikonversi. Kemudian karakter awalnya kita klik di sini, karakter awalnya adalah karakter yang cocok dengan sumber datanya, jadi di tabelnya adalah ini ya. Kemudian penggantinya adalah angkanya di sini, jadi saya klik seperti ini. Sampai 5 juga boleh ya, nggak apa-apa, nanti kita tuliskan, atau ini diganti 4 juga nggak apa-apa. Kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini tidak harus sejajar seperti ini, seperti saya bilang tadi, ini bisa berada di jauh di sebelah kanannya. Hanya satu syarat yang harus dipenuhi adalah antara banyaknya range yang di passing pada parameter tadi, misalnya di sini G2 sampai G5, G2 sampai G5 di sini. Nanti untuk penggantinya juga harus dari 2 sampai 5 di sini. Jadi tidak boleh kita memilih segini kemudian untuk penggantinya lebih panjang segini. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Jadi letak di sini tidak masalah, mau di sini, mau di bawah, mau di manapun, yang penting nanti jumlahnya harus sama dengan acuannya di sini. Jika misalnya kita memilih acuannya ada 3 row, ada 3 baris seperti ini, pembandingnya juga harus, atau penggantinya juga harus 3 baris. Baik. Oke, jadi rekan-rekan nanti jika ingin menggunakan, bisa menggunakan formula ini berkali-kali ya. Saya dilihat seperti ini, saya misalnya mempunyai kalimat JB seperti ini, AAA, BCC seperti ini, kita juga tetap bisa menggunakan formulanya. Klik sama dengan penggunaan modified ya, modified substitute. Nah, sumber datanya adalah ini, tekan koma. Lah sekarang karena kita nanti ingin mengklik dan drag ke bawah, jadi nanti tabelnya ini kita kunci.
Yang kedua adalah karakter awal. Karakter awal adalah ini, saya klik dan blok karena nanti saya akan mengklik dan drag ke bawah, jadi ini saya kunci dengan menekan F4 ya, maaf. Sumber datanya adalah ini, kemudian karakter awal adalah ini ya. Saya blok pada karakter yang awalnya di sini ya, saya blok semua seperti ini, kemudian saya tekan F4 pada keyboard saya ya, seperti ini, sehingga terkunci, ditandai dengan munculnya tanda dolar seperti ini ya. Kemudian kita tekan tanda koma lagi, saya klik pada pengganti, klik dan blok seperti ini, dan saya kunci, tekan F4. Oke, seperti ini. Saya tekan enter, saya tekan atau klik OK, hasilnya adalah seperti ini. Bisa klik dan drag ke bawah seperti ini. Twing. Oke ya, gampang ya. Oke, baik, sekarang kita berlanjut ke bagaimana cara mendapatkan file VBA ini ke dalam file rekan-rekan. Karena ini kan file saya ya, jadi rekan-rekan yang belum paham VBA pasti akan bingung bagaimana cara memasukkan VBA ini ke dalam file rekan-rekan. Baik, taruh saja ini file saya ini, saya namai dengan book1. Saya save saja ya, save book1, saya save XLSM ya, tetap ya, saya save di desktop saja ya, atau saya namai misalnya dengan modified substitute ya, substitute seperti ini. Makro enable workbook ya, saya klik save. Nah, coba sekarang andaikan saja ya, oke, saya close dulu ini aja biar rekan-rekan nggak bingung. Saya buka lagi Excel baru, umpamakan sekarang ini saya membuka file rekan-rekan. Nah ya, kemudian saya buka ya, anggaplah ini adalah file rekan-rekan. Saya tulis saja di sini ya, ini adalah file Anda seperti ini ya. Nah, kemudian misal saja di sini ada banyak data yang rekan-rekan punya di sini ya, seperti inilah misalnya ya. Saya nggak tahu datanya mau apalah, saya ngawur saja di sini datanya ya, seperti ini misalnya. Ini adalah data-data yang saya punya ya. Dan ini tidak bisa diubah-ubah. Rekan-rekan ingin tetap memakai file yang sudah saya buat tadi, yaitu modified modified substitute. Caranya adalah silahkan download file yang sudah saya sertakan di link deskripsi nanti ya. Setelah filenya bisa di-download, yang harus dilakukan pertama adalah buka file rekan-rekan ya, buka file Anda. Setelah filenya terbuka, kemudian buka lagi atau cari lagi file yang sudah Anda download tadi, file saya yang sudah Anda download, dan taruh di mana saya nggak tahu, biasanya di folder download ya. Jadi setelah ini file Anda terbuka, saya minimize, saya ke desktop karena file saya tadi saya simpan di desktop. Saya close dulu ya. Saya cari modified substitute, saya buka, saya double klik ya. Oke, filenya kan sudah terbuka ini. Jadi ada dua Excel ya di sini. Saya geser. Ini adalah file saya dan ini adalah file Anda. Nah, sekarang adalah cara mengambil VBA yang sudah saya buat di sini. Bagaimana? Ini caranya ya. Saya klik, boleh di file Anda, boleh di file yang saya di sini. Modifiednya sama saja, terserah. Silahkan klik pada developer ya. Klik pada Visual Basic. Kita akan dibawa pada jendela Visual Basic. Oke ya. Jika muncul tampilan seperti ini, tidak ada panel pin di sebelah kiri, tekan Ctrl R. Akan tetapi jika muncul panel seperti ini sebelah kiri, rekan-rekan tidak perlu menekan Ctrl R. Tandai di sini sudah ada dua buah file yang kebuka, yaitu book1 tadi yang kita asumsikan sebagai file Anda tadi, dan modified substitute di sini. Nah, tandai di modified substitute di sini ada satu folder yang namanya folder modules. Klik saja pada tanda panah di sini ya, kemudian ada modul satunya sini, klik dan drag pada file Anda. File Anda apalah namanya saya nggak tahu, akan tetapi saya asumsikan di sini namanya adalah book1. Saya klik seperti ini, saya arahkan pada VBA project pada book1 yang merupakan file Anda tadi. Namanya bisa macam-macam ya, yang penting ini adalah file Anda. Saya lepas, tandai di sini saya sudah mempunyai modul yang saya tarik dari modified tadi ya.
saat muncul seperti ini di file Anda, muncul folder modul dan ada modul 1 seperti ini, rekan-rekan atau Anda bisa mengclose pada file modified-nya. Jadi saya tutup dulu ini Visual Basic-nya ya, close. Kemudian kita tutup untuk modified substitute-nya, saya close. Nah, tandai di sini saya sudah bisa mengetikkan tanda sama dengan, dan kita ketikkan modified substitute sudah muncul di sini. Saya double klik, kita bisa menggunakan formula yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, kemudian saat sudah melakukan perubahan, misalnya ini saya menuliskan AA, saya menuliskan di sini BB, saya pakai modified substitute ya. Saya harus membuat tabel dulu lah di sini. Misalnya di sini A adalah, saya tulis di sini aja, A adalah 1, B adalah 2 ya. Saya buat di sini modified. Oke, kita coba untuk menuliskan formulanya, modified substitute ya, double klik, kemudian kita klik pada sumber datanya, tekan koma, kemudian yang dibandingkan ya, karakter awalnya, saya tekan F4 di sini, saya kunci, kemudian sama seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu penggantinya saya kunci juga karena saya nanti akan klik dan drag ke bawah. Oke, saya klik di akhir, kemudian tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah 11 karena pembanding kita adalah 1. AA adalah 11. Jika BB, saya klik di sini, saya drag ke bawah, hasilnya adalah 22. Jadi dengan melakukan mengcopy modul yang ada di Visual Basic Editor tadi, yang ada di sini ya, rekan-rekan sudah mempunyai satu formula yang sudah saya buat tadi, yaitu modified substitute. Oke ya. Nah, satu lagi, jika rekan-rekan masih menggunakan ekstensi XLS kepada rekan-rekan, tentunya tidak bisa langsung men-save karena sekarang rekan-rekan sudah menggunakan VBA di dalam Excel-nya. Jadi rekan-rekan harus melakukan save as. Caranya dengan klik pada file, kemudian save as, kemudian taruh di mana saja, namai dengan nama yang tetap dengan nama file Anda tadi, misalnya file Anda atau file apapun lah namanya di folder di PC Anda ya. Kemudian pilih di sini jangan pakai Excel workbook tapi Excel macro enable workbook XLSM ya. Jadi saya tekan save. Saya sudah mempunyai file Anda tadi yang mempunyai makro di dalamnya. Oke ya, gampang ya rekan-rekan. Jadi silakan download untuk file yang sudah saya buat, kemudian praktekkan di file rekan-rekan. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang baru belajar Excel maupun baru mengenal VBA maupun user defined function atau DF. Mudah-mudahan bisa berguna untuk rekan-rekan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tombol like maupun tombol lonceng pada channel YouTube saya atau YouTube Anda ya, di channel YouTube Anda. Kemudian buat rekan yang belum gabung pada grup Facebook saya, silahkan gabung di grup Facebook saya ini. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prastio masih dalam rangkaian yang lain, tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.